Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fadila Putri dengan NIM 707012400116. Dan saya Nazifah Nurul Wahdani dengan NIM 707012400009. Di sini kami berdua sebagai host dalam podcast Sadar Islam Digital Telkom University. Dan kami sebagai bintang tamu. Nama saya Faikatu Zini Azahra dengan NIM 707012400057. Saya Naura Nindya Hafsari dengan NIM 707012400125. Saya Siti Nurlela Ramadhani dengan NIM 707012400037. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang sering dianggap sepele tapi bahayanya besar, yaitu judi online. Nah, iya benar teman-teman. Banyak orang, khususnya mahasiswa, yang sering menganggap judi online itu sebagai hiburan. Tetapi bagi agama, fisik itu sangat fatal ya. Maka dari itu, kita mengundang 3 bintang tamu kita yang spesial. Halo. Pertama-tama, aku mau nanya jujur nih ke kalian. Kenapa sih banyak mahasiswa ataupun anak muda yang mereka tuh terjerumus ke judi online gitu? Mungkin ya, awal-awalnya tuh iseng, terus mereka mendapatkan untung yang lumayan, terus kok lama-lama jadi kebiasaan, dan akhirnya utangnya malah makin numpuk gitu. Nah iya betul, dari sisi psikologi juga otak kita tuh suka banget sama sensasi yang menang cepat. Jadi saat kalah justru kita tuh kayak merasa kayaknya aku harus ikut lagi deh. Mungkin dari lingkungan juga bisa berperan kali ya. Kalau teman dekat ikut main dan ngeremehin kita, kita juga gampang ikut gitu loh. Jadi dari perspektif Islam itu bagaimana sih hukumnya? Dari perspektif Islam, judi online itu tetap haram karena dia itu termasuk maisir, seperti yang dijelasin dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya jelas melarang berjudi karena merusak diri dan masyarakat. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa harta yang diperoleh secara tidak halal termasuk dosa besar. Judi online itu juga termasuk kategori itu, walaupun virtual. Jadi walaupun terlihat cuma hiburan digital, hukumnya itu serius ya? Hukumnya serius. Tujuannya itu supaya kita itu sadar menjaga mental, sosial, dan finansial. Jadi kalau orang kecanduan judi online tuh dampaknya apa aja? Aku ngerasain sendiri sih, kayak awalnya tuh santai, terus tapi akhirnya tuh kayak utangnya tambah banyak, terus bikin stres, terus habis itu hubungan keluarga, pertemanan juga jadi terganggu. Nah, iya betul banget. Kalau dari sisi psikologi, kecanduan itu juga bisa bikin stres, terus depresi, gangguan tidur, terus juga sulit fokus dan hubungan sosial dengan sesama itu jadi terganggu. Dampak sosialnya juga besar sih, kayak keluarga retak, persahabatan terganggu, dan ada kasus kriminalitas karena ingin bayar hutang. Nah, jadi di sini udah cukup jelas ya. Ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa merusak banyak aspek hidup. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana sih cara menjauhi atau berhenti dari judi online itu? Nah, pertama itu tanamkan kesadaran agama, pahami bahwa judi itu haram dan jangan pernah mencoba-coba. Nah, yang kedua itu bisa dengan mengontrol diri, terus juga hindari lingkungan yang mendorong bermain judi online. Kemudian batasi akses juga ke aplikasi atau situs judinya. Kalau udah terlanjur, bisa cari dukungan keluarga, teman, atau psikolog yang bisa mendukung kita buat keluar dari zona negatif itu. Ingat sabda Rasulullah SAW, harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa berkah. Jadi jangan fokus untung cepat, tapi pikirin konsekuensi jangka panjangnya. Jadi, kesimpulannya, judi online itu haram, merusak mental, finansial, dan sosial. Dan jangan dianggap sepele ya teman-teman. Edukasi diri dan lingkungan itu sangat penting. Jangan tunggu rugi juga, jadi harus dijauhin dari awal. Hidup tenang dan berkah jauh lebih berharga daripada kemenangan instan.
Keluarga dan teman juga punya peran penting yang sangat besar untuk kita tidak bermain judol. Semoga podcast ini bisa jadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gini.